Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Bimbel Aritmatika. Kali ini Bimbel Aritmatika akan membahas tentang ujian tulis UM-UGM. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, diberikan deret geometri tak hingga P sama dengan 2x dikurangi 1 ditambah 2x dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 1 pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nilai x yang memenuhi P kurang dari 2 adalah titik-titik. Ini UM-UGM tahun 2018 Matematika Dasar. Kita lihat jawabannya. A, 0 kurang dari x kurang dari 5/6. B, 5/6 kurang dari x kurang dari 1. C, 1/2 kurang dari x kurang dari 1. D, 1 kurang dari x kurang dari 6/5. E, x lebih dari 1 atau x kurang dari 5/6. Nah, sebelum menjawab, adik-adik ketika menemui soal seperti ini, siapkan dulu bukunya sambil dibuka rumusnya, tidak apa-apa. Nanti apabila sering berlatih, maka akan ingat sendiri rumus-rumusnya. Sekarang siapkan rumus yang berkaitan dengan deret geometri. Saya tuliskan, ada rumus R atau rasio sama dengan U2 per U1. Ada rumus kedua, syarat dari R itu supaya konvergen itu negatif 1 kurang dari R kurang dari 1. Ada rumus deret tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R. Nah, ini saya hapus dulu jawabannya karena saya akan melakukan pekerjaan di sini. Kita jawab sesuai rumus-rumus yang ada di sini. Kita cari dulu R-nya. R sama dengan U2 per U1. U2 apa? 2X dikurang 1 pangkat 2 per U1-nya 2X dikurangi 1. Karena ini sudah sama, tinggal dicorek, berarti masih pangkat 1 ya, berarti 2x dikurangi 1. Nah, dari sini ada syarat negatif 1 kurang dari R kurang dari 1. R-nya seperti ini. Jadi kita bisa tulis negatif 1 kurang dari 2x dikurangi 1 kurang dari 2. Kita lanjutkan. Negatif 1 yang tengah kita pindah ke kiri dan pindah ke kanan. Jadi positif. Atau semua ruas ditambah dengan 1, itu juga boleh. Berarti negatif 1 tambah 1 kurang dari 2x, ini sudah hilang atau sudah pindah gitu ya, kurang dari 1 tambah 2. Nah, dari sini berarti kita punya 0 kurang dari 2x kurang dari 2. Semuanya bisa dibagi 2. Jadi dibagi 2 supaya sederhana dan ketemu x-nya. 0 kurang dari x kurang dari 1. Ini baru yang pertama, ini belum jawabannya. Karena masih ada syarat lagi. P kurang dari 2. P itu apa? Kita lihat. P sama dengan ini, jumlah ini. Artinya, P itu adalah S tak hingga atau jumlah tak hingga. Rumusnya adalah A per 1 dikurangi R. Kita lakukan di sini. A-nya adalah suku pertamanya 2X dikurangi 1 per 1 dikurangi R-nya tadi sudah ketemu, dalam kurung 2X dikurangi 1 tutup kurung. Nah, yang bisa dioperasikan dulu. Ini tadi dari soal ya, kurang dari 2. Kemudian kita lakukan 2X dikurangi 1 per 2 dikurangi 2X. Ini dari sini 1 minus kali minus jadi plus, berarti jadi 2. Ini negatif kali 2X, negatif 2. Kurang dari 2. Nah, ini tidak boleh dikali silang seperti ini, tidak boleh. 2-nya dipindah ke kiri dulu. Sisi lain harus 0. Nah, kita lakukan. 2X dikurangi 1 per 2 dikurangi 2X dikurangi 2 kurang dari 0. Nah, ini disamakan penyebutnya. Karena 2 itu 2 per 1, jadi penyebutnya yang ini.
Berarti nanti tinggal kali silang gini. 2X dikurangi 1 dikurangi, nah ini kalikan silang berarti 2 dalam kurung 2 kali 2 kali 2 dikurangi 2X tutup kurung per 2 dikurangi 2X kurang dari 0. Saya kalikan distributif biasa, berarti menjadi 2X dikurangi 1 dikurangi 4 tambah 4X. Nah, yang bisa dioperasikan, operasikan dulu. 2X tambah 4X jadi 6X, minus 1 dikurangi 4 jadi minus 5 per, yang ini sama 2 dikurangi 2X kurang dari 0. Nah, sisi yang lain sudah 0, ini dan ini sudah sederhana, jadi kita lakukan coretan, kita buat coretan. Yang pertama yaitu cari batas atau pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Sekarang dari pembilang dulu, 6X dikurangi 5 sama dengan 0. Kita cari X-nya, berarti min 5 pindah ke kanan dibagi 6. Berarti min 5 pindah ke kanan jadi positif, jadi 5 per 6. Yang kedua, dari 2 dikurangi 2X sama dengan 0. Ini 2-nya pindah ke kanan jadi negatif 2. Berarti negatif 2 per minus 2. Jadi 1 X-nya. Nah, sudah ketemu pembuat 0-nya, ada 2 titik, kita buat garis bilangan. Nah, karena ada 2 titik, saya buat 2 titik di garis bilangan. Nah, kenapa ini berlubang? Karena tidak pakai sama dengan. Yang kiri untuk yang kecil, yang kanan untuk yang besar. Dari 5 per 6 dan 1, yang kecil adalah 5 per 6. Jadi yang kiri 5 per 6, yang kanan 1. Nah, sudah diletakkan garis bilangan, ada 3 daerah. Kita cek tanda tiap daerah itu positif atau negatif. Terserah mau dimulai dari mana. Saya pilih daerah yang ini, X sama dengan 0, berarti ada daerah paling kiri. Saya cek dimasukkan di mana? Dimasukkan ke sini, yang terakhir, yang sudah paling sederhana. Dimasukkan, X-nya diganti 0. Jadi kita punya 6 kali 0 dikurangi 5 per 2 dikurangi 2 kali 0. Berarti ini negatif 5 per 2. Nah, negatif 5 per 2 sama dengan berapa? Ya, negatif 5 per 2. Ini bilangan apa? Bilangan negatif. Jadi yang paling kiri negatif, pindah ke tengah jadi positif, pindah ke kanan jadi negatif. Selang-seling. Nah, sekarang yang dipilih yang mana? Lihat yang saya kotak ya adik-adik. Ini kurang dari 0, artinya dipilih yang negatif. Dah, dari yang kedua sudah ketemu solusinya. Solusinya bukan ini karena harus memenuhi kedua-duanya, atas ini dan yang bawah ini. Nah, yang atas ketemu berapa? Ketemu X-nya dari 0 atau antara 0 sampai 1. Nah, ini sebetulnya dijadikan 1 di sini boleh. Tetapi saya akan gambar sendiri. Tetapi cara naruh angkanya harus lurus. 0 itu di sebelah kirinya 5 per 6. Jadi saya buat sebelah kirinya 5 per 6. Ini kalau diluruskan begini ya. Nah, gini. Terus 1 itu di mana? Ya lurus ini. Karena ini 1, yang bawah 1. Ya di sini harus lurus. Yang kiri untuk 0, yang kanan untuk 1. Nah, ini yang pertama ketemu di antara 0 sampai 1. Saya buat. Nah, sudah ketemu 2 garis bilangan seperti ini. Nah, jadi solusinya yang mana? Solusi itu yang atas harus memenuhi, yang bawah juga harus memenuhi. Jadi diiriskan. Nah, dari gambar ini diiriskan ketemu yang mana? Nah, ini yang ada di keduanya. Nah, jadi ketemu 0 kurang dari X kurang dari 5 per 6. Oke, kita lanjut nomor 2. Oh maaf, sebelum lanjut nomor 2 saya belum menunjukkan jawabannya.
Jadi kita ketemu jawabannya A. 0 kurang dari X kurang dari 5/6. Oke, lanjut. Nomor 2. Diberikan A bilangan bulat. Ingat, A-nya bilangan bulat. Dan P adalah matriks 2 kali 2. A pangkat 2, 1, 2. Jika determinan P dan determinan P inverse sama, maka nilai terbesar A adalah titik-titik. Ini UM/UGM tahun 2018, matematika dasar. Kita lihat jawabannya. A negatif 2, B negatif 1, C 0, D 1, dan E 2. Nah, adik-adik siapkan lagi rumusnya, nanti akan ketemu seperti ini, sifat seperti ini. Determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Kalau P ya nanti diganti P. Nah, sekarang saya hilangkan dulu. Kita jawab. Kita ikuti ini. Kita cari dulu determinan P. Determinan P karena ini 2 kali 2 berarti miring ke kanan dikurangi ke kiri. Itu ya, diagonal. Berarti A kali 2, 2A dikurangi 1 kali A kuadrat, A kuadrat. Berarti 2A dikurangi A kuadrat. Ini determinan P. Kita lihat, ikuti rumus ini. Berarti determinan P inverse sama dengan 1 per determinan P. Nah, dari soal diketahui determinan P dan determinan P inverse itu sama. Artinya, determinan P inverse itu bisa saya ganti dengan determinan P. Yang ini saya ganti determinan P. Ini sama dengan 1 per determinan P. Tinggal dikalikan silang saja. Berarti punya determinan P kali determinan P sama dengan 1. Berarti kita punya determinan P dikurung pangkat 2 sama dengan 1. Nah, cara membaca seperti ini adik-adik harus tahu. Artinya angka, ini saya misalkan angka itu, angka dipangkatkan 2 sama dengan 1, itu ada 2. Ada 1 pangkat 2 sama dengan 1, atau negatif 1 pangkat 2 juga 1. Jadi ada 2. Jadi kita punya determinan P itu sama dengan 1, atau determinan P sama dengan negatif 1. Kita kerjakan satu-satu. Jadi kita mulai dari yang sini. Determinan P sama dengan 1. Kita mulai, berarti determinan P tadi apa? 2A dikurangi A kuadrat sama dengan 1. Dipindah ruas. Saya pindah ruas ke kanan. 0 sama dengan 1 dikurangi 2A tambah A kuadrat. Nah, ini saya tulis dibalik aja. Saya hanya nulisnya, saya balik saja. Nah, kemudian ketemu seperti ini difaktorkan. Difaktorkan jadi A dikurangi 1 kali A dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, karena itu sama, berarti A dikurangi 1 sama dengan 0. Cukup tulis 1 saja. Berarti ketemu A sama dengan 1. Ini dari yang pertama. Sekarang yang kedua. Determinan P sama dengan negatif 1. Kita lakukan seperti yang pertama. 2A dikurangi A kuadrat sama dengan negatif 1. Saya pindah ruas. 0 sama dengan negatif 1 dikurangi 2A ditambah A kuadrat. Ini nulisnya saya rubah saja. Menjadi A kuadrat dikurangi 2A dikurangi 1 sama dengan 0. Perhatikan adik-adik, ini tidak bisa langsung difaktorkan seperti ini. Kalau ini difaktorkan mudah, tapi kalau yang ini harus pakai rumus ABC. Nah, pakai rumus ABC itu ada akarnya, jadi tidak mungkin A-nya menjadi bilangan bulat, karena perintahnya A bilangan bulat. Jadi ini tidak perlu dilanjutkan.
karena A tidak bilangan bulat nanti ketemunya. Jadi ini tidak perlu. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya A sama dengan 1 karena hanya ketemu 1. Yang terbesar ya 1 ini. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Jadi ketemu D jawabannya. Oke, nomor 3. Jika 2 kali cos X kali sin X tambah 1 sama dengan 2 kali cos X tambah sin X dengan X-nya itu dari 0 sampai 2pi, maka jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah, nah ini juga UM-UGM tahun 2018 Matematika Dasar. Kita lihat jawabannya. A 5pi per 6, B 13pi per 6, C 2pi, D 5pi per 2, E 3pi. Nah, sebelum menjawab, adik-adik siapkan rumusnya dulu, atau kira-kira yang berkaitan dengan ini apa. Nah, saran untuk mengerjakan ini, adik-adik saya minta harus tahu nilai sin X dan cos X di kuadran-kuadrannya. Nah, itu harus ingat lagi, dibuka bukunya. Nah, kita mulai kerjakan. Ini saya tulis lagi. Kemudian saya lihat karena ini ada yang sama, saya pindah ruas. Ini kita otak-atik dulu. Saya pindah ruas ke kiri menjadi 2 kali cos X kali sin X, yang ini saya pindah ke kiri, menjadi dikurangi 2 kali cos X plus satunya masih, yang sin X saya pindah ke kiri juga, berarti min sin X sama dengan 0 yang kanan. Nah, karena ini ada yang sama, gini, ini saya distributif. Berarti 2 cos X-nya saya tulis di luar, kurung, ini masih yang depan ini masih sin X, yang belakang tinggal minus 1, karena sudah tidak ada itu maksudnya minus 1. Nah, ini karena min. Sekarang ditambah 1 dikurangi sin X sama dengan 0. Nah, ini hampir mirip yang ini, tapi hanya kebalik saja. Jadi supaya bentuknya sama, tanda minusnya saya taruh di depan, atau yang ini ya. Tanda minus ini kalau saya taruh ke depan, ini jadi minus, yang ini jadi plus. Nah, jadi minus 2 kali cos X dalam kurung 1 dikurangi sin X. Coba kalau ini dikalikan minus, nah, kan jadi minus 1, jadi plus sin X. Nah, kan gitu. Jadi minusnya saya taruh di luar, ini jadi ke balik, 1 dikurangi sin X. Ditambah, ini saya kurung supaya mirip, ditambah 1 dikurangi sin X tutup kurung sama dengan 0. Nah, ini ada yang sama lagi. Saya buat distributif lagi, 1 dikurangi sin X-nya saya tulis di luar, atau saya tulis di depan. 1 dikurangi sin X kali, yang ini masih apa? Yang depan masih min 2 kali cos X, yang belakang masih 1. Karena sudah ke depan, nah masih 1. Jadi seperti ini, sama dengan 0. Nah, dari sini, ini sudah sederhana. Ingat lagi, persamaan trigonometri. Jadi ini kita punya 2, 1 dikurangi sin X sama dengan 0, atau yang ini minus 2 kali cos X plus 1 sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa kerjakan sendiri-sendiri. Perhatikan baik-baik. 1 dikurangi sin X sama dengan 0. Satunya saya pindah ke kanan. Berarti negatif sin X sama dengan negatif 1. Saya bagi dengan negatif 1 semuanya. Berarti sin X sama dengan 1. Nah, adik-adik ingat. Dari 0 sampai 2pi, itu yang sin X yang nilainya sama dengan 1 itu X-nya berapa? Yaitu X-nya hanya pi per 2 atau 90, nggak ada yang lain. Itu ya. Atau sekarang kita cari yang dari yang sini. Minus 2 kali cos X sama tambah 1 sama dengan 0. Plus satunya saya pindah ke kanan. Jadi minus 2 kali cos X sama dengan minus 1. Saya bagi dengan minus 2, berarti cos X sama dengan 1 per 2. Nah, sekarang ingat-ingat lagi. Cos X yang nilainya 1 per 2, atau kita lihat nilainya positif dulu, yaitu kuadran 1 dan kuadran 4. Kuadran 1,
Cos berapa yang nilai setengah? Yaitu cos 60 atau pi per 3. Nah, sekarang yang kuadran 4. Kuadran 4 tinggal 360 dikurangi 60. Berarti 300 atau X sama dengan 5 pi per 3. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, jadi jumlah semua nilai X yang memenuhi adalah, nah ini tinggal jumlahkan semua. Tinggal jumlahkan semua, pi per 2 tambah 3 tambah pi per 3 tambah 5 pi per 3. Nah, ini sama dengan berapa? 5 pi per 2. Yang ini pi tambah 5 pi, 6 pi. 6 pi per 3, berarti 2 pi. 2 pi tambah setengah pi. Nah, 2 setengah. 2 setengah itu kan 5 per 2 pi atau 5 pi per 2. Nah, kita lihat jawabannya. 5 pi per 2. Nah, ketemu yang D. Nah, terima kasih banyak. Saya kira cukup adik-adik. Saya sudah ngasih 3 contoh. Apabila adik-adik kepingin ke perguruan tinggi yang favorit, siapkan dari sekarang minimal mengerjakan 3 soal setiap hari. Nah, itu nanti pada saatnya sudah terkumpul banyak sekali soal yang sudah dikerjakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.